sukacita pagi ini, amin. Jadi Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita merendahkan pribadi kita di hadapan Tuhan. Makasih Bapa, seberapapun kami yang ada pagi ini Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu selagi kami masih boleh ada Tuhan. Makasih Yesus, kita angkat pujian penyembahan kita, penyertaan-Mu Tuhan.
Doa pembukaan roti. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa berkumpul satu sama yang lain Bapa. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Ya Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ya Bapa, kami juga berdoa yang sempat tidak hadir pada hari ini Tuhan, apa mereka ada halangan mungkin dalam pergumulan mereka Tuhan, Engkau berikan mereka kelegaan, kelepasan kehidupan berat yang mereka sedang hadapi saat ini Tuhan. Engkau bebaskan mereka Tuhan. Yang sedang sakit Engkau pulihkan keadaan Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam nama Yesus. Bapa, kami juga berdoa pada pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu bagi kami semuanya Tuhan. Engkau memberkati kami kesehatan, nafas, kehidupan yang berasal dari Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh ucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati yang pemain musiknya Tuhan, Kau berkati Tuhan, penting pujian, nanti Kau berkati Tuhan, dan Bapak nantikan mengucapkan firman Bapa, Kau berkati pengembalaan kami Tuhan, untuk bungkus dia Tuhan, biarlah dia berkata-kata yang kami isi hati Bapa. Dan percaya semuanya itu Tuhan yang membuka jalan bagi kami. Dan percaya Tuhan, hanya nama-Mu yang kami puji disembah saat ini Tuhan. Bapa, saya juga berdoa untuk segala urusan teman-teman gereja kami saat ini Tuhan, dan percaya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Segala material bahan dan lain Tuhan percukupkan sampai selesai Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, tiada yang mustahil kalau Tuhan yang menjadi indah ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, shalom. Ada sukacita pagi ini, amin. Ada sukacita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sedang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian mengatakan ke gunung tinggi ku naik-naik. Gunung tinggi ku naik-naik menjadi tempat jurang ku turun menjadi damai. Akhirnya tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus. Ke gunung tinggi, ke gunung tinggi ku naik jadi damai. Ke tempat jurang ku turun menjadi damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Sungai sukacita, sungai sukacitamu
mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, berhiu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, berhiu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena hatimu padaku terus dosa dan matahari dan sampai terbenam. Ku angkat aku pujian namamu dengan genggam, ku puji dengan hati. Oh, ku menari, haleluya. Yesus kasihku, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya, glory, 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 haleluya, glory, 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 haleluya, glory, 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 haleluya. Puji Tuhan, kita sudah menuju mempermuliakan nama Tuhan. Mungkin saya buka ruang kesaksian buat Bapak Ibu yang mau bersaksi. Kami beri waktu. Tuhan, kalau tidak ada saya mau bersaksi. Tuhan, pada bulan Desember, namanya bulan Desember ya, kita banyak membutuhkan dana dan biaya ya. Dan puji Tuhan, pada bulan Desember kalau nggak salah ya, saya ingat saya beribadah di tempat ini dan di situ saya cuma bergumul, Tuhan berkati kami ya, berkati kami untuk kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dan kau melihat kebutuhan anak-anak saya ya, kami membutuhkan dana yang besar untuk bayar UKT mereka ya. Dan di situ saya bergumul dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, waktu saya beribadah, saya tidak tahu ya, HP saya berderi, HP saya bunyi ya. Di situ dia katakan, kakak, dia katakan, saya sudah transfer buat kakak ya.
Dan saya lihat HP saya, Puji Tuhan ya, kayaknya Tuhan gerakkan hati sepupu saya ya yang dari kampung Gunung Mas ya. Dan saya katakan pada Bapak Tina, Puji Tuhan ada transfer masuk ya, katakan Bapak Tina tanya berapa ya, katakan saya katakan kepada Bapak Tina seberapapun yang ada kita bersyukur ya. Dan puji Tuhan nggak lama siang kami mau ibadah ke Pas 9, HP saya berdering lagi, HP lagi ya, saya sudah masuk ke rekening kamu dek ya, katakan biarpun sedikit ya, tapi hari itu masuk terus ya. Dan puji Tuhan karena saya percaya apa yang kita tabur ya tidak pernah sia-sia ya. Dan di situ lagi saya bergumul, Tuhan kami membutuhkan untuk bayar sekolah anak saya dua-duanya Tuhan sekitar 8 juta ya. Secara manusia kalau 8 juta kalau sekejap tidak mungkin ya. Kami bergumul dengan Tuhan, Tuhan kami percaya Engkau sanggup melakukan segala perkara yang besar dan tidak ada menjadi ada. Dan puji Tuhan tepat pada waktunya ya, Tuhan jawab ya. Tuhan jawab sehingga kami boleh membayar UKT anak-anak kami dengan sebesar yang saya yang sebesar yang besar ya, berbuat saya besar ya, 8 juta kurang ya, tetapi itulah Tuhan yang luar biasa yang memberkati kita semua asalkan kita berharap bersandar kepada Tuhan. Kalau kita bersandar kepada manusia mungkin kita bisa kecewa ya, dia dohop gawi uluh kita enggak ya. Saya dan suami saya tidak pernah berpikir gitu. Kami katakan berdoa dan berdoa buat anak-anak saya pun merasa bagaimana mah kami bayar UKT mah ada enggak uangnya mah. Saya dan bapaknya cuma mengatakan berdoa ya, berdoa. Kalau kami mengadakan kekuatan mungkin nggak mungkin nggak ada, tapi itulah Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan. Uang itu sudah Tuhan sediakan ya, sehingga kami boleh membayar UKT anak-anak kami dengan campur tangan Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagahnya kami, bukan karena kami sebagai seorang pegawai, enggak ya. Seorang pegawai aja pun masih banyak membutuhkan ya. Tetapi saya percaya itu semua karena pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan tolong saya waktu sakit, saya katakan kepada Bapak Tina, Tuhan kasih tolong juga UKT anak-anak saya. Dan puji Tuhan semuanya beres, semuanya berjalan dengan baik, semua karena campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu biarkan kita selalu mengandalkan Tuhan ya, dalam kehidupan kita. Apapun proses yang kita alami itu membuat kita semakin kuat ya. Bukan saat proses datang, oh Tuhan, seperti yang Bapak Gembala bilang ya, kita cengeng jangan Tuhan enggak ya. Saya cuma berdoa, Tuhan Engkau sudah pilih kami, Engkau sudah tetapkan kami. Kami percaya Tuhan segala kebutuhan kami Tuhan cukupkan. Dan puji Tuhan, Tuhan cukupkan. Bahkan orang tua kami pun merasa dan katakan, Mama Tina, kalau dekat Mama Tina saya merasa tenang ya. Dan puji Tuhan saya katakan karena kita mau menjadi berkat ya, kita mau menjadi berkat. Dan saya rindu ya, kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Apapun gesekan, apapun tantangan yang menerpa hidup kita, jangan kita pernah mundur di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan, cuma itu saja kesaksian saya dari Tuhan memberkati. Puji Tuhan, mungkin ada lagi, mungkin Bapak tidak mau puji. Mana itu? Salam. Puji Tuhan, kita bersyukur bersama bersama-sama di sini memujikan muliakan nama Tuhan. Sebelum itu saya bersyukur kepada Tuhan karena kami sekeluarga sehat, tidak ada yang sakit-sakit. Ya, bersyukur walaupun hidup kami sederhana, tetapi kami hidup damai, tidak ada yang berkelahi lah. Cuma berkelahi mulut-mulut tapi habis di situ aja. Itulah kita kasih Tuhan di dalam keluarga kami. Kami berdoa waktu
malam tanggal 1 tahun baru itu kami nggak ingat mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu seiman kami yang jauh daripada kami, karena lupa ramai malam minggu tuh oleh aku tertidur juga, orang main tutupan tuh ramai. Aduh, bilangku kita nggak bilangku sama Mama Grace tadi, kita lupa mengucapkan tahun baru kepada Bapak Ibu di sana, bilangku seiman kita. Ada Bapak pendetaku yang mengucap tahun baru kok, bilangku bersyukur. Aduh Tuhan, bilangku karena lupa ramai, nggak ingat ya. Saya mau maaf, saya tidak mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu dan saudara seiman saya. Dan Mama Grace itu tadi itu mau kebaktian, tetapi ada orang pesan barang itu dari kemarin. Dia itu kan menjual segala barang pesanan. Iya, karena besok anaknya sekolah, bilangnya besok jadinya ngantar barang itu. Paksa dia ambilin hari ini. Bilangnya ucapan selamat tahun baru Bapak Ibu saudara seiman di gereja, bilangnya. Karena kemarin lupa, ya saya nggak hadir hari ini, bilangnya. Ya. Kenapa matul milih juga, bilangku ada tugasnya, nggak tahu, bilangnya. Ya. Itulah cinta kasih Tuhan dan doa saya mau cita-cita saya, tapi Tuhan mendengar doa saya mau merehabkan rumah saya di Muka itu sama seperti adik-adik saya, memang nggak mewah tetapi sederhanalah. Itulah karena rumah di Muka itu mau roboh lah kelihatannya. Itulah doaku kepada Tuhan. Ya Mama, kita berdoa ya semoga kita walaupun kita tidak dapat segala unit sudah hancur segala apa, tapi kalau mujizat Tuhan itu luar biasa, bilang kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Itulah cinta kasih Tuhan di dalam keluarga kami. Itulah gembira saya karena tahun 2006 ini tidak ada dapat masalah apa-apalah, karena keluarga kami damai sejahtera lah, saling mengasihi menyayangi, karena mereka itu kasih cinta Tuhan di dalam keluarga kami itu. Itulah kesaksian saya. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus semua kita Bapak Ibu dan seiman diberkati, semoga panjang umur kita semua. Amin dalam Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kesaksiannya. Dan saat ini mungkin Bapak Tina mau pujian. Oh, haleluya. Ya. Kemarin mengirim Yesus seumur hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia.
Puji Tuhan, mengiring Yesus adalah satu keputusan kita hari ini. Amin. Puji Tuhan. Mungkin ada yang lain. Menitik air mata saya mendengar Bapak Tina bawa pujian. Aduh, luar biasa. Karena hidup kita ini saya rasakan hari-hari yang kita lewati banyak rintangan yang kita hadapi, tidak mudah, tapi kita mampu melewatinya karena penyertaan Tuhan. Bahkan kita juga mampu melewati tahun 2025 sampai di tahun 2026. Kita percaya pada tahun ini kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar terjadi. Yang penting kita percaya dan pegang sampai dari Tuhan, sampai kita mendapat mahkota Tuhan sediakan bagi kami. Dan kita ketika ada masalah yang kita abaikan, jangan kita mendukakan hati Tuhan, karena Tuhan melihat hati kita. Saya bersyukur saudaraku, saya bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Saudara, saya mungkin cengeng lah di hadapan Tuhan. Setiap saya berdoa, mau pagi mau malam, saya menangis minta kepada Tuhan, mengucap syukur. Itu aja, saya mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Kalau secara manusia, secara duniawi tidak mampu, tidak kuat saudaraku, tapi saya mendapat kekuatan yang khusus pada Tuhan. Saya tidak pernah memikirkan pekerjaan yang mencoba menyeret kehidupan saya di dunia ini, karena banyak cara taktik kuasa kegelapan dunia ini melewati apapun, melewati saudara-saudara banyak. Tapi saya bisa menghalaukan segala sesuatu, meninggalkan segala sesuatu itu karena kekuatan Tuhan saudaraku. Saya tidak memikirkan itu lagi, karena setiap saya berdoa, saya minta kepada Tuhan, hanya Tuhan satu-satunya yang mengandalkan, tidak ada lain. Hidup hanya untuk Tuhan sampai aku mendapat mahkota Tuhan. Itu yang aku doakan. Tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan aku. Tuhan pegang aku. Saya bersyukur saudaraku, sangat bersyukur, berterima kasih. Tuhan itu baik. Saya tidak pernah lupakan kebaikan Tuhan. Sudah memilih kami dari kegelapan saudaraku, tidak mengenal Tuhan. Siapakah Tuhan? Dulu kami tidak mengenal Tuhan. Pilih, saya tidak lupa kebaikan Tuhan. Hari lepas hari saya tidak lupa. Saya ingat terus dimanapun saya berjalan melangkah, apapun yang aku kerjakan, mulut, hati, pikiran hanya untuk Tuhan. Pujian, penyembahan membuat aku untuk melekat kepada Tuhan. Karena aku tahu tanpa Tuhan aku tidak mampu. Itu banyak badai yang kuhadapi, Tuhan mampukan menguatkan aku untuk terus melangkah. Mana aku rindu tahun 2026 ini, bukan aku sendiri, semuanya kita sama-sama untuk bergerak bersama, untuk menuai jiwa-jiwa bersama, di mana Tuhan sudah datang bagi kita. Kita bersama bergandeng tangan, dan satupun kita duduk diam, bahkan mengandalkan dunia ini, kita tidak mampu kalau kita tidak kuat dalam Tuhan. Saya bersyukur saudaraku sampai pagi hari ini Tuhan percayakan di tengah pelayanan yang sungguh-sungguh yang dirapi Tuhan, gembala-gembala yang dirapi Tuhan membina, mendoakan, mengasihi kita, domba-domba yang Tuhan percayakan bagi mereka. Saya bersyukur. Di situ saya teringat kebaikan Tuhan. Saya terus menangis saudaraku, apalagi pagi saya menangis, saya doa pagi, menangis mengingat kebaikan Tuhan. Saya tidak lupa baiknya Tuhan kehidupan kami, sungguh baik. Kalau bukan kebaikan Tuhan menyelamatkan kami, di mana kami sekarang? Nggak tahu, mungkin nggak ketemu samanya Santi, Mama Nawi, Mama Santi, Mama Beski, saya menangis, mungkin nggak ketemu. Makanya itu oleh kebaikan Tuhan saudaraku,
yang tidak pernah bisa aku katakan satu persatu begitu baiknya. Segala sesuatu rancangan Tuhan itu indah dalam kehidupan saya pribadi. Saya bersyukur, saya rindu terus tahun ke depan ini Tuhan pertemukan aku dengan jiwa-jiwa yang baru. Doa aku selama ini, Tuhan pertemukan aku Tuhan dengan jiwa yang baru. Tuhan pertemukan aku untuk berdoa menangis jiwa-jiwa saudaraku. Sekarang saya menangis untuk jiwa-jiwa. Saya pertemukan, dulu kami banyak mengunjungi orang-orang yang sakit, sekarang rasa-rasanya nggak ada, rasanya kosong. Jadi rasanya kalau nggak ada jiwa itu yang mau didoakan, ada sesuatu yang kurang rasanya. Kalau ada yang mau kita layani, kita mendoakan, itu semangat itu luar biasa, bertambah semangat sukacita itu. Karena jiwa-jiwa itu milik Tuhan, bukan milik kita. Ketika kita sudah dipercaya untuk melayani jiwa itu, sukacita melimpah dalam kehidupan saya. Saya doakan mulai dari menginjak tahun 2006 Tuhan, tidak ada yang lain yang aku minta Tuhan. Aku hanya minta pertemukan aku jiwa yang baru untuk aku bawa datang kepada Tuhan. Permintaanku, doaku cuma itu. Cuma itu saudara, doaku mau pagi, siang, malam, di tengah jalan, dimanapun Tuhan pertemukan jiwa yang baru. Aku percaya, karena sudah yang sudah aku lihat Tuhan jawab, Tuhan sudah berikan. Dan aku juga percaya tahun 2006 ini Tuhan berikan, Tuhan pertemukan aku jiwa yang baru, yang Tuhan bisa selamatkan. Terima kasih, itu saksi yang saya sudah serahkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kesaksian yang luar biasa yang juga membangun iman percaya kita untuk kita hanya berharap, bersandar hanya kepada Tuhan, dan kita memiliki visi dan misi untuk kita boleh menjangkau jiwa lebih banyak untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan, mungkin ada lagi? Tuhan, kalau tidak ada, saya tutup untuk minggu depannya. Bahasanya kita mau memberi korban persembahan, kami mohon hormat kesediaan. Mak Robi, doa persembahan. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan bagi kami Tuhan sampai saat ini. Kami bisa bersama-sama berkumpul beribadah memuji Engkau tempat ini Tuhan. Terima kasih. Semua kena anugerah bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sebentar kami dengan persembahan kami Tuhan, memberkati persembahan kami Tuhan. Dalam persembahan berguna untuk kepujian dari nama Tuhan. Dalam nama Yesus berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus berkuasa, mari Tuhan kau berkati segala pekerjaan kami bisa mencari keberkatan dekat melimpah-limpah Tuhan. Dan pelayanan kami terjadi keberkatan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dan mengucapkan syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, sampai kesempatan yang akan kita akan mengatakan, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila pagi hari sampai nanti malam aku diberkati, berkati sepanjang hidupku diberkati. Pagi hari siang berganti malam aku diberkati. Tuhan telah memberkati kesempatan Bapak Ibu Saudara. Dibacakan untuk doa syafaat. Untuk doa syafaat kami mohon doa dengan hormat Ibu Linda untuk doa syafaat Bu Linda. Ya, mari kita berdoa. Glory haleluya. Segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Tenaga yang luar biasa, Engkau baik, sangat baik, bahkan amat baik Engkau Tuhan supaya hidupkan. Kami tak berhenti bersyukur dan bersyukur jika kami berhidup sampai hari ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami boleh ada bersama-sama dengan jemaat-Mu yang ada di Penerapan di tempat ini Tuhan. Kami dapat memuji, mempermuliakan
kasih Bapa. Karena tidak semua orang Tuhan Yesus yang dapat memuji Engkau, tidak semua orang dapat mempermuliakan Engkau, tetapi karena Engkau yang sudah memilih kami, Engkau sudah menetapkan kami menjadi orang yang memuji, orang yang menyembah, orang yang meninggikan Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, walaupun tidak dipandang sesama manusia, tetapi kita dipandang oleh Tuhan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Walaupun kita pada saat hari ini Tuhan, dalam apapun persoalan masalah kita percaya bahwa Tuhan adalah jawaban bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa pada saat hari Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di Beren Rambang. Kami berdoa bagi dari pembangunan gereja Tuhan. Kami percaya kalau bersama dengan Engkau Tuhan, maka Engkau akan melakukan perkara yang dahsyat. Engkau akan mengawinkan sesuatu yang luar biasa. Dalam kami percaya pembangunan gereja bersama dengan Engkau. Bahkan Engkau akan menyediakan segala sesuatu, Engkau akan cukupkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat bangunan gereja ada di tempat ini Tuhan, semata-mata untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Bapa, kami hanya rindu kepada Engkau pada saat hari ini. Beren Rembang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Beren Rembang akan dipakai oleh Tuhan. Beren Rembang akan diberkati. Beren Rembang akan dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama kami percaya jemaat bukannya sekedar seperti ini. Kami percaya akan bertambah timbal jiwa yang mau Tuhan Yesus datang kepada Tuhan, yang mau menyembah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, setiap rumah tangga yang ada, setiap usaha-usaha yang ada Tuhan, kami berdoa Engkau berkati rumah tangga Tuhan, Engkau pulihkan. Dalam nama Yesus Tuhan, dosa-dosa Tuhan Yesus, kami sungguh merindukan Tuhan Yesus. Ada sesuatu dampak boleh terjadi di Beren Rambang. Ada banyak desa-desa yang bertobat. Ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami. Diberkatilah seluruh jemaat Tuhan Yesus yang ada di tempat ini Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa bagi ibadah kami pada sore hari ini di Palangkaraya. Tuhan, kami masyarakat siapapun yang ambil bagian dari penerima tamu Tuhan Yesus, dari Tuhan membawa pujian, bahkan berdoa, bahkan kesaksian dan kesaksian, kami berdoa segala sesuatunya Tuhan kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih, kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang sangat luar biasa. Ada kuasa, ada hadirat Allah, ada lawatan Allah bagi seluruh jemaat Tuhan, agar mereka boleh semakin hari mereka semakin dikuatkan, makin dimampukan, semakin percaya, semakin sungguh-sungguh, semakin setia lebih hari demi hari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hamba-Mu, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau, urapi hamba dengan pengurapan yang khusus. Berikan hikmat Tuhan dalam nama setiap apapun yang disampaikan, katakan pada saat hari sesungguh-sungguh boleh memberkati kami dan menolong kami dalam memerdekakan kami. Kami percaya di saat firman disampaikan ada mujizat, ada kuasa, ada pengurapan Tuhan akan mengalir atas kami. Bapa, kami rindu lawatan bagi kebenaran firman, agar kami boleh menjadi hari-hari Tuhan semakin kuat dan semakin percaya kepada Tuhan dan menyerah hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Semua kami diberkati oleh Tuhan pada saat sore hari, pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita siapkan perjalanan hati kita. Biarkan perjalanan hati kita yang kosong diisi dengan kebenaran, karena kebenaran memerdekakan hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat bicara mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus.
Engkau Yesus, dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Kami serahkan ambilnya. Siang dan malam ku berdoa, aku lakukan Engkau tahu, Engkau tahu tujuan hidupku hanya untukmu. Ku renungkan
mengawali minggu pertama di tahun ini. Kami rindu menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak mampu. Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi di depan ini. Orang fasik, bahkan kami orang percaya sama-sama akan berjalan di depan ini. Tetapi kami percaya janji-Mu kepada kami, orang-orang yang percaya Tuhan, orang-orang yang setia di dalam Engkau, bahwa Engkau akan memberikan kepada kami kemenangan dalam segala hal, kehidupan rumah tangga, usaha pekerjaan, keuangan, apapun itu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Bahkan firman-Mu katakan bahwa Tuhan yang akan berjalan di depan kami, Engkau yang akan menghalau setiap musuh kami, Engkau yang akan membuat jalan bagi kami ketika tidak ada jalan. Bahkan melewati lembah kelam sekalipun, lembah kematian, lembah kesedihan, lembah kekecewaan, Tuhan menolong kami. Engkau tidak membiarkan kami jatuh tergeletak, tapi Engkau mengangkat kami, bahkan Engkau menggendong kami. Di tahun 2026 ini tidak ada kekuatan kami, hanya Engkau Tuhan. Oleh sebab itu, pada minggu pertama di tahun ini kami rindu Tuhan, Engkau menyatakan firman-Mu, pesan-Mu melalui kebenaran firman itu sungguh-sungguh akan meneguhkan, menguatkan kami. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Kami percaya Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan setiap kami di tempat ini. Kami tidak sama satu sama lain ya Tuhan dalam pergumulan, tetapi kami tahu bahwa yang menjadi pembela kami hanya satu, Tuhan Yesus Kristus, melalui firman-Mu yang akan memampukan kami melalui segala hal. Terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, nyatakan isi hati-Mu. Berfirmanlah Tuhan, nyatakan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menyampaikannya, dan urapi kami semua menangkap dengan benar apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus, kita yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Narai kabar? Hari ke luar biasa. Wow, haleluya. Selamat tahun ngelu tahetak lah. Ngelu tahetak. Ya. 26. Nah, ya, Tuhan memberkati kita. Saudaraku, ini perhatikan baik-baik, ya, bahwa di tahun-tahun yang ke depan ini, akan semakin susah dunia ini, benar nggak? Itu udah pasti. Karena begini, karena firman Tuhan yang sudah bilang, ya menjelang hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar, ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba Tuhan. Itu akan terjadi dan sudah terjadi dan sedang terjadi, saudaraku sekalian. Itu makanya kita harus mempersiapkan diri bahwa gini loh, bahwa orang-orang yang beribadah kepada Tuhan akan Tuhan nyatakan kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itu makanya kita nggak perlu takut, nggak perlu gentar, amin. Ya, orang lain akan, waduh kesusahan, ya, yang di luar Tuhan, ya. Saudara, orang lain akan kesusahan loh. Walaupun sepertinya banyak uangnya, oh saudara, tapi perhatikan baik-baik. Di dalam Tuhan kita akan mengalami kelimpahan hidup. Amin. Semua keperluan kita akan Tuhan cukupkan. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Nah itu, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mau melihat kelimpahan daripada Tuhan, karena Tuhan akan melimpahkan berkatnya lebih lagi di tahun-tahun ini, di tahun 2026, bahkan di tahun-tahun yang akan datang, bagi umatnya, bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin, terlalu. Nah, kita bersyukur sama Tuhannya. Coba kita lihat Maleakhi 3. Apa yang harus kita lakukan? Haleluya. Saudara diberkati Tuhan, amin. Ya, Maleakhi 3. Nah, ayat 16 sampai 18. Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18. Haleluya. Tahun ini adalah tahun kelimpahan bagi kita, amin.
Makanya kita persiapkan diri kita, bagaimana nanti kita menerima berkat berlimpah kalau kita tidak siap di hadapan Tuhan ya. Maleakhi 3, Maleakhi itu sebelum Matius. Ya, perjanjian lama yang terakhir. Maleakhi 3 sudah dapat? Ayat 16, 17, 18 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengar. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Yang percaya katakan amin. Saudara, perhatikan baik-baik bahwa Tuhan rindu sekali untuk membuat perbedaan di tengah-tengah dunia ini antara orang yang beribadah kepadanya dengan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saya suka terjemahan Indonesia ini memakai kata ibadah. Haleluya. Saudara tahu nggak artinya ibadah itu? Ya, ibadah itu kalau dalam bahasa Ibrani, ini terjemahannya itu bahasa Ibrani. Ini kita belajar sedikitlah bahasa Ibrani ya. Ya, ini tahun 2026 maka wawasan kita semakin terbuka. Amin. Nah, ibadah itu ya dalam bahasa Ibraninya abad. Sama-sama katakan abad. Abad, bukan abad yang 100 tahun, bukan. Ya, abad. Ya, abad. Ibadah itu mempunyai pengertian begini, ya. Abad itu bahasa Ibraninya bekerja, tuh, melayani, mengabdi, menjadi hamba, melakukan pekerjaan. Tuh, itu artinya ibadah. Yang ditulis itu, yang diartikan itu artinya ibadah apa? Bekerja, melayani, mengabdi, ya, menjadi hamba, melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Itu namanya ibadah. Jadi ibadah itu saudara sekalian bukan hanya sekedar berdoa sudah, apalagi cuma doa makan, ya. Bukan hanya itu, mencakup kehidupan kita seluruhnya untuk Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar kita begitu-begitu saja, bukan kalau sekalian bukan sekedar aktivitas, enggak. Ya, bekerja, melayani, mengabdikan diri, menjadi hamba, melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada kita. Itu namanya ibadah. Nah, saudara perhatikan ini. Ya. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Ya, Tuhan memperhatikan dan mendengar. Artinya begini, kalau terjemahan lain bilang, Tuhan mendengar perkataan-perkataan orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan mendengar perbincangan orang-orang yang takut akan Tuhan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Berbicara tentang Tuhan, saudaraku sekalian. Tuh, ya, sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang menghormati nama Tuhan, namanya dicatat Tuhan dalam kitab kehidupan. Itu makanya saudara sekalian, orang yang tercatat namanya dalam kitab kehidupan bukan hanya sekedar dia lahir baru lalu dibaptis, tetapi kemudian dia tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Saudara sekalian, ya, bukan seperti itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah orang yang menghormati, orang yang takut akan Tuhan. Itu namanya mengabdi. Tuh, itu namanya menjadi hamba. Itulah ibadah, saudara sekalian. Amin, saudara. Kalau kita menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, itu namanya ibadah, saudara sekalian. Amin. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Pada hari-hari terakhir itu, makanya
pada hari itu siapkan ini maksudnya hari yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Saudara, Tuhan akan membela kita tuh di masa-masa sukar, di masa-masa kegoncangan. Tuhan akan membela kita. Amin, saudara. Amin. Saudara, begini, siapa yang tahu akan tahun ini akan segala sesuatu yang akan terjadi apa? Gak tahu kan? Gak tahu kan? Apa yang akan kita hadapi, benar gak? Tapi Tuhan sudah tahu semuanya. Bagian kita adalah beribadah kepada Tuhan. Tuh, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Karena firman Tuhan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anak yang melayani dia. Ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tuhan akan membuat perbedaan. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Semua orang akan melihat perbedaan itu. Oh, benar, Ibu Nawi ini adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Tuhan akan tunjukkan perbedaan itu. Bukan masalah, oh tapi orang fasik itu Pak, orang yang tidak beribadah kepada Tuhan yang mengejar uang itu Pak, banyak uangnya. Bukan soal banyak uangnya, saudaraku sekalian. Tuhan akan tunjukkan perbedaan. Ya seperti Mama Nawi kan selalu bilang, kalau bersaksi apa namanya? Walaupun kami sederhana tetapi Tuhan pelihara kami. Benar tak? Ada sukacita yang berlimpah-limpah. Ada ucapan syukur, ada kebahagiaan. Coba orang yang sudah tidak ada uangnya juga malah tidak mempunyai kelimpahan daripada Tuhan, semakin terpuruk lagi, ya benar nggak? Benar nggak? Hanya merenung-renung nasib. Kapan aku jadi orang kaya? Nasib. Kapan aku dapat uang yang banyak? Karena begini, firman Tuhan mengatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Sekali lagi perhatikan, Tuhan menyukai orang yang beribadah kepadanya. Amin, saudara. Orang yang bekerja untuk Tuhan, orang yang melayani Tuhan, orang yang mengabdikan dirinya hanya kepada Tuhan, ya, menjadikan dirinya hamba di hadapan Tuhan, yang siap melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhannya, melakukan pekerjaan yang Tuhannya percayakan. Itu orang yang beribadah. Tuhan sangat suka, saudaraku sekalian. Akan Tuhan tunjukkan perbedaannya nanti. Akan Tuhan tunjukkan perbedaan orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik. Dari wajahnya pun akan kelihatan. Orang yang itu, makanya ibadah bukan hanya sekedar aktivitas, saudara sekalian. Perhatikan baik-baik. Ibadah itu lahir dari hati kita yang paling dalam kepada Tuhan, untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Karena cintanya kepada Tuhan, maka dia bekerja untuk Tuhan. Karena cintanya kepada Tuhan, maka dia melayani Tuhan, mengabdikan dirinya kepada Tuhan, menjadi hamba bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan akan tunjukkan perbedaan itu, akan ditunjukkan Tuhan. Saudara jangan gentar, kita jangan gentar, saudara sekalian. Tuhan akan tunjukkan perbedaan itu. Amin, saudaraku. Akan ditunjukkan Tuhan. Makanya saudaraku sekalian, apa yang akan saudara pilih di tahun-tahun yang akan datang ini, di tahun-tahun ini, terlebih di tahun 2026 ini? Apakah mau tetap beribadah kepada Tuhan atau enggak? Sekarang saudara tinggal pilih saja. Coba kita lihat ya, Yosua.
Haleluya. Yosua 24. Yosua 24 sudah dapat? Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Sudah dapat, katakan amin. Yosua 24 ayat 14 sampai 15 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin, saudaraku. Tetapi aku dan seisi rumahku, rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Saudara, memasuki tahun 2026 ini, kita harus menetapkan pilihan kita. Benar loh saudara sekalian. Aku mau tetap ibadah kepada Tuhan atau enggak? Mau tetap malas-malasan seperti yang dulu? Gini loh, kalau kita tidak dengan sungguh hati beribadah kepada Tuhan, saudara perhatikan orang yang hidupnya tidak beribadah dengan sungguh hati kepada Tuhan akan begitu-begitu saja. Catat ini baik-baik. Akan begitu-begitu saja. Akan menunggu belas kasihan dari manusia, dari orang lain. Laku dohop aku nama, laku dohop aku namina, laku dohop aku, laku dohop. Amun dia ikut dohop, pehe atau ikut. Akan begitu karena Tuhan akan menunjukkan perbedaan antara orang yang beribadah kepada Dia dengan orang yang tidak beribadah kepada Dia, antara orang yang melayani Tuhan dengan orang yang tidak melayani Tuhan, antara orang yang mengabdikan dirinya kepada Tuhan dengan orang yang tidak mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Tuhan akan tunjukkan perbedaan itu. Amin, saudara. Amin. Pilihlah pada hari ini, firman Tuhan berkata melalui Yosua. Amin. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu mau beribadah, kepada siapa kamu mau mengabdikan dirimu. Tuhan, kepada siapa kamu mau menjadi hamba. Pilihlah pada hari ini. Saudara, Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Benar nggak? Benar. Tetapi ingat baik-baik. Tuhan itu adalah Raja di atas segala raja. Tahu nggak saudara artinya raja? Raja itu artinya memerintah, berkuasa. Kalau raja, keputusannya, perkataannya tidak dilakukan, apa yang terjadi? Saudara, saya selalu bilang itu kan. Kalau kita tidak tunduk taat pada peraturannya raja, pada undang-undangnya raja, ya kita akan mendapat masalah yang sangat besar. Kalau kita tidak melakukan perkataan raja, benar nggak? Tuhan itu memang Maha Pengasih, Maha Penyayang, penuh belas kasihan. Ya saudara, tetapi ingat, Dia juga adalah Raja. Itu sebabnya kita disampaikan oleh Yosua, itu menjadi suatu rema, menjadi suatu firman bagi kita. Pilihlah pada hari ini, pilihlah pada tahun ini, pilihlah dalam hari-hari yang kau lalui, kepada siapa kamu beribadah. Tuh, kepada siapa kamu akan beribadah. Itu makanya ya, mulai kita harus melatih diri kita, mulai kita harus memaksakan diri kita. Kalau kita mau melihat hari-hari baik di depan kita,
Pilihlah beribadah kepada Allah. Amin, saudaraku. Pilihlah beribadah kepada Yesus. Bekerjalah, layanilah, mengabdikan dirilah kepada Tuhan Yesus. Seperti pilihan Yosua ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Begini saudara sekalian, banyak orang malas beribadah. Menerima berkat mau senang-senang mau. Saudara, gini loh, nanti saudara jangan salah. Setiap orang akan mengalami tantangan, peperangannya masing-masing. Tidak ada orang yang tidak akan mengalami peperangan. Perhatikan baik-baik. Karena iblis nggak suka kalau kita melekat dengan Tuhan. Kalau kita diberkati Tuhan, iblis itu nggak suka, saudara sekalian. Perhatikan, jangan sampai lupa itu. Semua kita mengalami peperangannya masing-masing. Makanya kita harus menjaga diri kita, ya. Kita harus menjaga diri kita. Semua kita akan mengalami pertempurannya masing-masing. Ya, apa? Pergumulan masing-masing. Tidak ada yang tidak mengalami pergumulan. Ya, kecuali orang yang sudah meninggoy, kata ibu memahami waktu itu. Ya, kecuali orang sudah meninggoy. Ya, tidak ada lagi bagiannya di bawah matahari ini. Semua kita akan mengalami peperangan pertempuran kita masing-masing. Pergumulan kita masing-masing seperti dibagikan oleh tadi Mama Tina. Pergumulan untuk anak-anak. Ya. Tetapi mau nggak kita tetap beribadah kepada Tuhan? Mau nggak kita tetap melayani Tuhan? Bekerja itu artinya ibadah. Ibadah abad itu artinya bahasa Ibrani abad. Ya. Artinya bekerja, melayani, mengabdikan diri, menjadikan hamba, melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Itu namanya ibadah. Amin sekali. Amin. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itu namanya ibadah. Tuhan, jiwa-jiwa pertemukan aku seperti doa Ibu Robi tadi. Itu ibadah, saudaraku sekalian. Amin, Tuhan. Percaya saja, nanti Tuhan akan tunjukkan perbedaan. Perbedaan itu apa? Orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan akan dinyatakan Tuhan. Perbedaan yang sangat besar. Tuhan pasti akan memberkati orang yang beribadah kepada Tuhan. Tuh, saya percaya rumah Mama Nawi pasti akan terbangun. Pasti. Kalau dia sungguh-sungguh hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan. Apa yang kita rindukan tahun 2026 ini akan terjadi. Ayat 19, Yosua 24 ayat 19. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Dia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing. Tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Allah, kepada Tuhan? Sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Saudara, kalau kita nggak ibadah kepada Tuhan, ya, kita hanya memikirkan kesenangan kita sendiri, ya, tidakkah kamu sanggup katanya beribadah kepada Tuhan? Tuh, nggak sanggupkah kamu? Nggak sangguplah kamu, ya. Tetapi apa yang terjadi dengan bangsa Israel, saudara sekalian? Mereka pada akhirnya meninggalkan beribadah kepada Tuhan, tetapi beribadah kepada Allah-Allah lain. Saudara perhatikan, ke depan ini sekali lagi tantangan setiap orang berbeda-beda, akan mengalami peperangannya sendiri. Tetapi percayalah, mau nggak kita tetap beribadah kepada Tuhan? Mau nggak kita tetap memilih, aku dan seisi rumahku, aku dan keluargaku akan tetap beribadah kepada Allah. Amin, saudaraku.
Karena Tuhan akan memperlihatkan perbedaan. Tuh, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Amin, saudara. Amin. Tuhan akan tunjukkan perbedaannya. Kamu akan melihat kembali. Saudara, Tuhan tuh sangat rindu untuk menyatakan anak-anaknya loh di tengah dunia ini. Roma 8 mengatakan demikian. Tuhan itu mau menyatakan kita kepada dunia ini. Nih, orang yang mengasihi aku, orang yang hidup dalam pimpinanku, orang yang melayani aku, orang yang mengabdikan dirinya kepadaku. Tuhan mau tunjukkan kepada dunia ini supaya orang-orang datang kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Tapi kalau kita malas-malasan, ya, masuk angin dikit, perut kembung dikit, aduh Pak Pendeta, maafkan saya nggak datang ibadah dulu, ibadah hari Minggu. Oh Pak Pendeta, tapi kalau diundang orang ada sunatan, ada ucapan syukur, ya kan? Langsung kakinya 1000, tancap gas, benar nggak? Waduh, malas itu Pak Pendeta, capek. Ini kan masih tahun baru, belum tahun lama. Ini raja Pak Pendeta ini. Bukan. Karena begini, kalau kita nggak memacu diri kita, ini perhatikan baik-baik. Kita mau banting tulang kayak apapun ya. Ini mohon maaf ya. Kita mau banting tulang kayak apapun ya. Ya. Banting tulang, banting istri, banting suami, banting piring, banting kuali sampai bocor kualinya. Kalau kita tidak mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh hati, saudara perhatikan baik-baik. Kita akan menangis. Kok aku udah banting tulang, banting ini, banting itu, kok seperti ini saja hidupku? Saudara, kita sedang menghalangi Tuhan untuk bertindak loh. Kalau kita nggak sungguh-sungguh hati beribadah kepada Tuhan, ya, bukan hanya beribadah hari Minggu saja, saudara sekalian. Bukan hanya itu, tetapi setiap hari. Itulah pentingnya ibadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Ayat terakhir ya, coba kita lihat ayat terakhir ya. Roma 12. Roma 12 ayat 1, coba lihat. Kita baca sama-sama yuk ayat terakhir ya. Roma 12 ayat 1. Sudah dapat katakan amin? Roma 12 ayat 1. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya apa? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, yang menyatakan amin. Itu adalah pekerjaanmu, pelayananmu yang sejati, pengabdianmu yang sejati. Itu artinya saudara sekalian. Kalau kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita kepada Tuhan, mungkin nggak kita malas-malasan? Enggak. Mungkin nggak kita malas berdoa, malas teduh? Enggak. Kalau kita mempersembahkan hidup kita, jangankan persembahan 10%, perpuluhan 10%. Bukan yang begitu yang diingat, semua kehidupan kita. Apalagi yang kecil-kecil itu, apa? Seluruh hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada
Allah, itulah ibadah yang sejati. Amin, saudaraku. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Tahun 2026 ini kita saksikan bersama-sama, perbedaan itu akan semakin nyata. Amin. Itu makanya nggak ada di dalam Tuhan tuh berbicara setengah-setengah hati. Nggak ada berbicara ya 10% saja kau persembahkan hidupmu sama Tuhan. Nggak seperti itu, saudara. Persembahkan seluruh tubuhmu, persembahkan segenap hidupmu kepada Tuhan. Amin. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Makanya pilihlah pada hari ini kepada siapa kau mau beribadah. Pilihlah tahun ini kepada siapa kamu mau beribadah. Amin, saudaraku. Beribadahlah kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Karena begini, sekali lagi, Tuhan akan membuat kita berbeda. Akan Tuhan tunjukkan perbedaannya. Akan Tuhan tunjukkan perbedaannya. Baik dalam hal keuangan, dalam hal segalanya, akan Tuhan tunjukkan perbedaan. Baik dalam hal pekerjaanmu, usahamu, akan Tuhan tunjukkan lebih lagi perbedaan. Asal kita memilih beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, ibadah itu apa? Bekerja, melayani, mengabdikan diri, menjadi hamba, melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Itu artinya ibadah. Abad dalam bahasa Ibrani-nya abad. Amin, saudara. Haleluya. Berkumpul bersama saudara seiman, memuji dan mempermuliakan Tuhan, menyembah, itu artinya ibadah. Tuh. Itu artinya ibadah. Itulah sebabnya firman Tuhan bilang, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tuh. Tuhan gak main-main kalau masalah ibadah. Amin, saudara. Apa yang kita lakukan saat ini, ibadah yang kita lakukan, semuanya akan diperhitungkan Tuhan. Tidak ada yang tidak akan diperhitungkan Tuhan. Semuanya. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Biarlah Tuhan Yesus hidup kami sungguh-sungguh Tuhan, tetap memilih beribadah kepada Engkau. Jangan biarkan kami sama dengan tahun-tahun yang lalu Tuhan. Tapi kami mau tahun 2026 ini lebih lagi kami mencintai Tuhan, lebih lagi kami beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Engkau yang mengatakan Tuhan, Engkau akan menunjukkan perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Engkau, dengan orang yang tidak beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah tahun 2026 ini Tuhan, kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Pakai hidup kami, pakai rumah tangga kami, pakai keluarga kami untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami terima firman-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saudaraku, ya, sebelum saya tutup, ya, tetap kita berdoa bersama. Amin. Itu persekutuan, itu ibadah itu, ya. Tingkatkan lagi doa-doa kita. Karena tahun ini kita harus menuai jiwa-jiwa. Ya, Tuhan pasti akan antarkan jiwa-jiwa. Ya, tapi kita siapkan diri kita untuk tekun beribadah kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Pekerjaanmu akan diberkati Tuhan. Ya, lebih lagi. Rumahmu akan berdiri kokoh.
Ya, batakonya mantap, kuat. Amin, saudaraku. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Amin. Mari kita bagi diri kita, akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, ini minggu pertama kami ibadah minggu Tuhan Yesus di tahun 2026 ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sehatkan kami, Engkau sembuhkan kami. Kami percaya Tuhan memulihkan tubuh kami untuk kami mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar. Dalam nama Yesus, semua penyakit diusir, semua penyakit dihancurkan, semua penyakit dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Anak-anak kami, keluarga kami, semuanya kami sehat demi nama Yesus untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan Tuhan. Yang rindu membangun rumahnya Tuhan, mari Tuhan berikan berkat Tuhan Yesus. Biar tahun ini rumahnya dibangun. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Kirimkan berkat-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tekun beribadah kepada Engkau Tuhan, mengabdikan diri kami, melayani Engkau, melakukan tugas kami dengan sungguh hati, karena kami mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap kami Tuhan. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai kami dalam perjalanan kami. Jauhkan kami Tuhan dari mara bahaya celaka maut yang mengintai kami. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Ibadah kami sekali lagi nanti sore Tuhan berkati. Di Barigas Penuaian, di Palangkaraya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kuasa-kuasa roh jahat, roh iblis yang coba menekan kami, yang coba mengintimidasi kami, yang coba mencuri berkat Tuhan atas hidup kami dan keluarga kami. Segala bentuk sakit, penyakit, kelemahan tubuh, roh kemiskinan, kutuk-kutuk keturunan, kami sepakat, kami tolak, mata hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Demi nama Yesus, lenyap kau dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk bungkus kami dan keluarga kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Pagari kami dengan api kemuliaan-Mu Tuhan. Dan biarlah para malaikat surgawi, malaikat Tuhan, malaikat kudus Tuhan berjaga-jaga atas setiap kami dan semua yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, sekali lagi terima kasih untuk tahun 2026 ini Tuhan. Kami lebih lagi Tuhan diberkati, lebih lagi untuk kami menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami cinta Engkau dan bersyukur kepada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia
Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus Tuhan anaknya yang tunggal itu menyertai engkau dan saya. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkati usaha pekerjaanmu. Semuanya Tuhan buat menjadi berhasil. Engkau diangkat Tuhan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan dibawa Tuhan semakin naik, semakin naik, semakin naik, tidak menjadi turun. Sebab Tuhan mengasihi engkau. Semua berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan itu akan mendatangi engkau. Mereka akan berlari-lari. Semua berkat itu mendatangi engkau. Mendatangi engkau. Semua berkat yang Tuhan sudah sediakan itu, asal engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan setia, mengabdikan dirimu hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dalam nama Yesus, dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus Maranatha sampai Tuhan menjemput orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dan kami percaya penuh. Sama-sama kita katakan, amin. Dan memberkati, haleluya.